Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempatnya belajar geografi dunia dengan cara yang seru dan penuh makna. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara di Eropa Tengah yang terkenal dengan kastil-kastil indah. Kota tua penuh sejarah, dan budaya bir yang mendunia. Inilah Republik Ceko, atau sering kita kenal sebagai Czechia. Tapi tunggu dulu, Ceko bukan sekadar negara kecil dengan bangunan cantik. Di balik arsitektur gotik dan baroknya yang memukau, ada jejak-jejak sejarah yang panjang. Mulai dari kerajaan Bohemia, masa kekaisaran Austro-Hungaria, zaman komunisme di bawah Blok Timur, hingga transformasinya menjadi negara demokrasi modern yang aktif di Uni Eropa. Kita juga akan menyusuri ibu kota Praha yang romantis dan penuh legenda. Mengenal tokoh-tokoh ilmuwan dan seniman besar dari tanah Ceko. Hingga menyentuh sisi budaya rakyatnya yang sangat menjunjung tinggi seni, musik, dan tradisi lokal. Jadi, apa yang membuat Ceko begitu menarik dan berbeda dibanding negara tetangganya? Apa saja yang bisa kita pelajari dari semangat rakyatnya dalam mempertahankan identitas dan meraih kemajuan? Yuk kita telusuri semuanya bersama-sama di episode kali ini. Selamat menyimak dan stay tune ya! Republik Ceko, atau Czechia, adalah negara yang terletak di jantung Eropa Tengah, tanpa garis pantai alias landlocked country. Meskipun tidak punya laut, negara ini memiliki lanskap yang memesona dan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Jerman di barat, Austria di selatan, Slovakia di timur, dan Polandia di utara. Luas wilayah Ceko sekitar 78.866 km persegi. Meski kecil tapi punya kekayaan geografis yang tak kalah menarik. Negara ini terbagi menjadi 3 wilayah sejarah utama, Bohemia di barat, Moravia di timur, dan Silesia di bagian timur laut. Topografi Ceko didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan, yang membuat iklimnya sejuk dan nyaman. Di barat terdapat pegunungan Ore, Kruunhori, yang menjadi perbatasan alami dengan Jerman. Sedangkan di timur, ada pegunungan Karpatian yang menjadi bagian dari rangkaian pegunungan besar Eropa Timur. Tak hanya itu, wilayah Bohemia yang luas di barat menjadi rumah bagi dataran tinggi Bohemia yang subur dan padat penduduk. Sungai-sungai besar seperti Elbe, Labe, dan Vltava mengalir melintasi lanskap negara ini. Vltava bahkan mengalir melewati Praha, ibu kota Ceko, dan menjadi simbol penting bagi masyarakatnya. Berbicara soal Praha, kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga jantung budaya dan pariwisata Ceko. Dengan arsitektur klasik dan suasana kota tua yang romantis, Praha disebut-sebut sebagai salah satu kota tercantik di dunia. Kota ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 1,3 juta penduduk, dari total populasi Republik Ceko yang mencapai sekitar 11 juta jiwa pada tahun 2025. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Ceko, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Slavia Barat. Namun, karena letaknya yang strategis di tengah Eropa, banyak penduduk juga bisa berbicara dalam bahasa Jerman dan Inggris, terutama di kota-kota besar. Mata uang yang digunakan bukan euro, melainkan koruna Ceko, CZK. Meskipun sudah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2004, Republik Ceko tetap mempertahankan mata uang nasionalnya sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Ceko juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju di Eropa Tengah dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kualitas hidup. Bahkan, negara ini rutin masuk dalam daftar negara dengan tingkat kebahagiaan dan keamanan tertinggi di Eropa. Untuk urusan wisata, negara ini punya banyak situs yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO, seperti Kastil Český Krumlov, Kutná Hora, dan Tel. Selain itu, ada juga Karlovy Vary,
Kota Spa terkenal dengan arsitektur indah dan pemandian air panas alami yang sudah ada sejak abad ke-14. Lalu kenapa dinamai Republik Ceko atau Czechia? Nama ini berasal dari suku Czech, kelompok etnis utama yang menetap di kawasan Bohemia sejak ribuan tahun lalu. Meski nama Czechia baru diresmikan sebagai nama pendek resmi pada tahun 2016, masyarakat dunia sudah mengenalnya sejak lama lewat warisan sejarah dan budayanya. Fakta unik lainnya, Ceko adalah negara penghasil bir per kapita tertinggi di dunia. Masyarakatnya dikenal sangat menghargai tradisi pembuatan bir, dan menyebut bir sebagai bagian dari budaya nasional. Jadi walau kecil secara geografis, Republik Ceko punya segalanya. Pegunungan yang indah, sungai yang membelah kota bersejarah, tradisi kaya, dan posisi strategis yang membuatnya jadi penghubung antara Eropa Timur dan Barat. Para pelajar, sejarah Republik Ceko adalah kisah panjang yang membentang dari zaman prasejarah hingga menjadi salah satu negara modern paling stabil di Eropa Tengah saat ini. Kita mulai dari zaman kuno, saat wilayah Bohemia, Moravia, dan Silesia dihuni oleh suku-suku Celtic dan Germanik. Tapi peradaban mulai benar-benar berkembang ketika datangnya suku Slavia Barat pada abad ke-6 Masehi, yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Ceko. Memasuki abad ke-9, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Moravia Raya, Great Moravia, salah satu kerajaan awal Slavia yang penting. Disinilah misionaris terkenal Cyril dan Methodius membawa aksara Slavia dan menyebarkan agama Kristen, yang menjadi fondasi budaya dan spiritual wilayah ini hingga sekarang. Setelah runtuhnya Moravia, muncullah Kepangeranan Bohemia, yang kemudian menjadi kerajaan Bohemia di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Raja-raja Bohemia, terutama dari dinasti Pemislit dan kemudian dinasti Luxembourg, memerintah dengan pengaruh besar. Salah satu tokoh paling terkenal dari masa ini adalah Raja Charles IV, yang mendirikan Universitas Charles di Praha pada tahun 1348, universitas tertua di Eropa Tengah. Namun, kejayaan Bohemia juga diwarnai oleh konflik besar. Salah satunya adalah Perang Hussite pada abad ke-15, gerakan reformasi keagamaan yang dipimpin oleh Jan Hus. Perjuangan ini menjadi inspirasi bagi reformasi Eropa yang lebih luas di kemudian hari. Pada abad ke-16 dan 17, Bohemia jatuh ke dalam dominasi Kekaisaran Habsburg dari Austria. Akibatnya, wilayah ini menjadi bagian dari monarki Austro-Hungaria dan mengalami masa panjang di bawah kekuasaan asing. Identitas nasional Ceko sempat ditekan, tetapi justru disinilah muncul gerakan kebangkitan nasional di abad ke-19. Lompatan besar terjadi pada tahun 1918, saat Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Dari reruntuhan itu, lahirlah negara baru bernama Cekoslowakia, sebuah persatuan antara bangsa Ceko dan Slovakia. Negara ini segera berkembang menjadi salah satu negara industri terkuat di Eropa Timur. Namun kedamaian tak bertahan lama. Pada 1938, wilayah Ceko, terutama Sudetenland, diserahkan kepada Nazi Jerman lewat Perjanjian Munchen. Setahun kemudian, seluruh wilayah Ceko diduduki oleh Nazi dan menjadi protektorat Bohemia dan Moravia selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir pada 1945, Cekoslowakia kembali merdeka. Tetapi hanya sebentar sebelum rezim komunis mengambil alih pada tahun 1948. Negara ini menjadi bagian dari Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Namun, semangat kebebasan tidak pernah padam. Tahun 1968, rakyat bangkit dalam Prague Spring, sebuah gerakan reformasi yang sayangnya dipadamkan oleh invasi Uni Soviet. Segalanya berubah drastis pada tahun 1989. Dalam momen yang dikenal sebagai Revolusi Bludru, Velvet Revolution, rezim komunis runtuh secara damai, dan demokrasi pun kembali hadir. 2 tahun kemudian, pada 1993, Cekoslowakia berpisah damai dengan Slovakia dalam Velvet Divorce,
dan lahirlah Republik Ceko sebagai negara merdeka. Sejak saat itu, Ceko berkembang pesat. Bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004, negara ini semakin aktif dalam urusan internasional sambil tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya. Dari zaman Moravia kuno, masa kejayaan Bohemia, tekanan di bawah kekaisaran asing, hingga menjadi demokrasi yang kuat dan stabil. Republik Ceko membuktikan bahwa sejarah panjangnya adalah kekuatan yang membentuk identitas nasional yang kokoh dan penuh semangat. Para pelajar, kalau kita bicara soal budaya Republik Ceko, kita sedang membuka lembaran kaya warna dari perpaduan sejarah, seni, spiritualitas, dan gaya hidup Eropa Tengah yang unik dan menawan. Masyarakat Ceko dikenal sederhana, cinta seni, dan berpikiran terbuka. Mereka menjunjung tinggi nilai kebebasan berpikir dan berekspresi, yang tumbuh subur sejak era reformasi dan perlawanan terhadap dominasi asing. Walaupun pernah hidup di bawah rezim komunis, semangat mandiri dan cinta akan budaya tak pernah benar-benar padam. Di sisi lain, agama tak begitu mendominasi kehidupan masyarakat Ceko modern. Menariknya, Republik Ceko adalah salah satu negara paling sekuler di dunia. Sebagian besar penduduknya mengaku tidak terikat agama tertentu. Meskipun katedral gotik, biara tua, dan gereja-gereja barok tetap menjadi simbol warisan budaya yang dihargai. Lalu soal rumah tradisional, Ceko memiliki rumah pedesaan dengan atap curam, dinding batu atau kayu, dan jendela kecil yang kerap ditemui di desa-desa bersejarah. Wilayah Moravia dan Bohemia juga punya gaya arsitektur tersendiri yang menampilkan pengaruh gotik, Renaissance, dan barok dari masa lalu. Berlanjut ke kuliner, makanan Ceko punya ciri khas yang mengenyangkan dan menggoda selera. Beberapa hidangan terkenal adalah Svikova, daging sapi sirloin disajikan dengan saus krim dan roti pangsit, knedliki. Gulas, versi lokal dari goulas khas Eropa Tengah, biasanya lebih kental dan disajikan dengan roti. Trdelník, roti manis berbentuk gulungan yang sering dijual di pasar Natal atau kawasan wisata. Trdelník, roti manis berbentuk gulungan yang sering dijual di pasar Natal atau kawasan wisata. Kota Pilsen bahkan menjadi asal kata Pilsner, salah satu jenis bir paling populer secara global. Masuk ke dunia seni dan musik, Republik Ceko adalah tanah kelahiran komposer legendaris seperti Antonín Dvořák dan Bedřich Smetana. Musik klasik dan orkestra masih menjadi bagian dari kehidupan budaya, tetapi musik modern juga berkembang, mulai dari rock hingga jazz alternatif. Kesenian rakyat seperti boneka wayang kayu, marionet, dan teater boneka masih lestari dan menjadi kebanggaan tersendiri. Ceko bahkan menjadi salah satu pusat pertunjukan boneka terbaik di Eropa. Lalu, mari kita bahas tarian dan festival. Salah satu festival budaya terbesar di negara ini adalah Prague Spring Festival, perhelatan musik klasik internasional bergengsi yang menarik musisi dari seluruh dunia. Masopust, festival prapaskah dengan parade kostum, musik rakyat, dan makanan tradisional. Karlovy Vary International Film Festival, salah satu festival film tertua dan paling bergengsi di Eropa. Di desa-desa Moravia, masih banyak yang menjaga tradisi menari dan menyanyi bersama dalam kostum rakyat warna-warni saat musim panen atau perayaan keagamaan. Apa yang membuat budaya Ceko unik adalah cara mereka menjaga warisan masa lalu, tapi tetap berani merangkul dunia modern. Ceko adalah bukti bahwa menjadi maju tak harus kehilangan jati diri. Di balik wajah Eropa modern, ada semangat rakyat yang hangat, seni yang hidup, dan tradisi yang terus menyala, menjadikan Republik Ceko sebagai salah satu negara terkaya secara budaya di benua biru. Para pelajar, Republik Ceko bukan hanya menarik dari sisi budaya dan sejarah, tapi juga dari bagaimana mereka membangun sistem politik dan ekonominya di jantung Eropa Tengah.
Secara politik, Republik Ceko adalah negara republik parlementer. Artinya, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilu langsung untuk masa jabatan 5 tahun, sementara perdana menteri biasanya berasal dari partai dengan suara terbanyak di parlemen. Parlemennya terdiri dari 2 kamar. Majelis Rendah, Dewan Deputi, yang memiliki kekuasaan utama dalam membuat undang-undang. Senat, sebagai kamar tinggi yang memeriksa ulang kebijakan dan undang-undang. Meski punya presiden yang dihormati, peran sehari-hari dalam pemerintahan lebih banyak dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Dalam hubungan luar negeri, Republik Ceko termasuk negara yang aktif dan pro-Eropa. Negara ini merupakan anggota Uni Eropa sejak 2004, anggota NATO, OECD, dan Schengen Area. Mereka juga menjalin hubungan erat dengan tetangga-tetangganya seperti Slovakia, Jerman, dan Polandia. Bahkan, mereka juga cukup vokal dalam solidaritas terhadap Ukraina dan isu-isu HAM internasional. Di bidang ekonomi, Republik Ceko adalah salah satu negara pasca komunis yang paling sukses bertransformasi menjadi ekonomi pasar modern. PDB-nya stabil dan tinggi, dengan sektor-sektor unggulan seperti industri otomotif. Skoda Auto adalah kebanggaan nasional. Teknologi informasi dan manufaktur, energi dan bahan kimia, serta pariwisata, berkat kota Praha dan kekayaan sejarah budaya mereka. Sistem keuangannya relatif kuat dan stabil, dengan koruna Ceko, CZK, sebagai mata uang resmi. Walaupun menjadi anggota Uni Eropa, Ceko belum mengadopsi euro, karena ingin menjaga kemandirian kebijakan moneter. Namun, seperti banyak negara lain, Republik Ceko tidak lepas dari tantangan. Di antaranya, ketimpangan wilayah antara kota besar seperti Praha dan daerah pedesaan. Tantangan demografi seperti populasi menua. Dan ketergantungan pada ekspor, terutama ke Jerman, yang bisa membuat ekonomi rawan terhadap guncangan eksternal. Belakangan, isu energi dan keberlanjutan juga menjadi sorotan, apalagi setelah krisis energi global dan perang di Ukraina. Pemerintah Ceko pun mulai mendorong investasi energi hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun di balik semua tantangan itu, Republik Ceko tetap menunjukkan stabilitas demokrasi dan ekonomi yang membuatnya jadi model keberhasilan transisi dari negara komunis ke negara maju. Dengan rakyat yang cerdas dan terdidik, serta posisi strategis di Eropa, masa depan Ceko penuh harapan. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang Republik Ceko. Sebuah negara kecil di jantung Eropa yang ternyata punya cerita besar dalam sejarah, budaya, politik, dan ekonominya. Dari lanskap indah pegunungan Bohemia, hingga kota Praha yang megah dan romantis. Dari jejak kekaisaran Romawi suci, hingga perjuangan modern sebagai anggota Uni Eropa. Ceko bukan hanya tempat wisata, tapi juga laboratorium sejarah dunia yang hidup. Budayanya yang kaya dengan musik klasik, arsitektur gotik dan barok, sampai festival rakyat yang meriah, semua berpadu membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berkelas. Meski sempat terbelenggu dalam rezim komunis, Ceko berhasil membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, dengan demokrasi, stabilitas ekonomi, dan keterbukaan terhadap dunia. Negara ini pun punya banyak pelajaran bagi kita, tentang pentingnya pendidikan, seni, ketahanan, dan identitas budaya yang dijaga di tengah globalisasi. Semoga episode ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia dan menginspirasi untuk terus belajar lebih banyak. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita menjelajahi Republik Ceko di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.